Suatu pagi terjadi perampokan di halaman bank oleh dua orang bertopeng ketika dua orang petugas sedang memindahkan uang dari bank tersebut. Salah satu petugas berhasil membuka topeng salah satu perampok hingga membuatnya panik dan kemudian tak sengaja melepas tembakan yang mengenai kaki petugas bank dan membuat aksi mereka menjadi sorotan. Menyadari aksinya telah diketahui polisi, kedua perampok segera pergi dengan membawa satu kotak berisi uang. Mereka masuk ke mobil yang diparkir tak jauh dari aksinya, sementara di belakangnya polisi terus mengejar mereka. Terjadi kejar-kejaran antara kedua perampok dan dua orang polisi hingga saat dirasa tak mungkin terus berlari, salah satu perampok menghentikan kendaraan dan memberondong mobil polisi dengan tembakan. Perampok satunya terlihat masih syok dan ketakutan atas aksi yang baru saja mereka lakukan. Salah satu polisi berhasil kabur dan perampok yang jadi supir menghajar polisi lain yang memohon agar tak ditembak karena dia memiliki keluarga. Singkat cerita, malam hari setibanya di rumah salah seorang perampok, barulah diketahui bahwa dua perampok ini adalah dua sahabat, yang satu bernama Ted dan satunya bernama Kenny. Ted memarahi Kenny karena gagal membawa salah satu kotak dan menembak orang, bahkan membiarkan wajahnya terlihat si korban. Kenny yang beralasan itu hanya sebuah kecelakaan dibentak Ted karena dirinya berkali-kali mengingatkan untuk selalu menjaga jarak. Ketika Ted membuka kotak uang hasil rampokan, ternyata kotak itu hanya berisi 2.500 euro, bukan 50.000 seperti informasi yang diberikan informan Kenny. You fucked up well and truly on this one, sir. You do know that we're looking at a 10 stretch for this. I was just trying to help. Help! We've just done a cos out and shot a security. You told me there'd be 50 large in that box. I don't understand. Ketika Ted menyuruh Kenny menyingkirkan mobil yang mereka pakai, Kenny menolak karena ada urusan dan minta Ted memberi bagiannya. I got something on. Here's your arm. Mate, I'm so sorry. I did not mean to do that. Ted yang kesal melempar kotak uang tersebut ke arah Kenny hingga bibirnya terluka. Dengan perasaan kecewa, Kenny pun kemudian pergi meninggalkan Ted. Kenny menemui teman yang jadi informan, salah satu petugas pembawa uang yang mereka rampok. Karena kotak tersebut ternyata hanya berisi sedikit uang, Kenny mengancam temannya dan menyuruh agar dia menghabisi petugas yang mengalami luka tembak dan sedang dirawat di rumah sakit. Get out of that hospital. Okay. And make it go away. Teman Kenny itu akhirnya datang ke rumah sakit. Namun saat akan masuk ke ruang perawatan, dia melihat dua orang detektif telah berada dalam ruangan tersebut. Menyadari aksinya terlambat, pria itu pun memilih segera pergi. Sementara itu di dalam ruangan, detektif John dan Monroe akhirnya mengetahui jika Kenny adalah pelaku perampokan tersebut setelah petugas bank mengenali fotonya. Officer, that's him. Have another look. Yeah, I'm sure. Di tempat lain, Kenny mendatangi sebuah klub malam dan menemui seorang waria penghibur dengan nama panggung Billy the Kid. Ketika Kenny masuk ke ruang ganti, Billy baru saja bertemu dengan seorang pria dan memberinya informasi untuk menemui bosnya bernama Mo di klub Platinum Les. Billy memberitahu Kenny bahwa semuanya telah siap dan tinggal menunggu uangnya. Kenny lalu berjanji pada Billy bahwa dia akan segera mendapatkan uang tersebut. Sementara itu, Ted menemui David Hexel, seorang bos kartel narkoba. Pada David, Ted mengatakan jika dirinya belum bisa mendapatkan uang sebesar 20.000 pound sterling untuk bayar narkobanya David. Ted berjanji akan menyingkirkan musuh David dan akan membayar double untuk narkoba itu jika David menghutanginya. Well, you front me on the round ones. I can make this seriously worth your while. And I guarantee I'll get rid of them by the weekend. Sebelum pergi, David memperingatkan Ted agar tak lagi memakai Kenny yang mengacaukan perampokannya kemarin. You're making too much noise, Patrick. Your boy drops a bollock,
Setelah Ted pergi, Charlotte, kekasih David, datang menemuinya. Charlotte ternyata mengenali Ted dan hal itu membuat David merasa curiga padanya. Do you know him? Yeah? Pat Tate? Di sisi lain, Ted yang khawatir menghubungi anak buah ayahnya Kenny bernama Sam untuk menanyakan keberadaan Kenny. Sam berkata dia belum mendengar kabar apapun mengenai Kenny, padahal saat itu Kenny sedang berada di hadapannya. Kenny mengatakan sementara waktu dia tak ingin berurusan dengan Ted. Armed robbery in broad daylight. Haven't you learnt nothing? Are you mad? Maksud kedatangannya menemui Sam untuk meminjam sejumlah uang sebagai modal untuk menjalankan bisnis jual beli narkoba bersama Billy. Sam yang menyimpan uang ayah Kenny sejak dia di penjara lalu sepakat untuk memberikan 25.000 pound sterling dari uang ayahnya sebagai pinjaman. Kenny. I just need 25 grand to spot me in. I've been looking after your old man's money since he's been away. I can't take my dad's money. It's a loan, isn't it? Kenny yang telah mendapatkan uangnya menemui Billy yang sedang berlatih bersama ayahnya bernama Fergus. Ternyata Billy yang banci bukanlah seorang pengamen kecrek, melainkan seorang petinju. Yoga! Setelah memperlihatkan uang 25.000 pound sterling tersebut pada Billy, keduanya pergi meninggalkan sasana. Di tempat lain di bawah jembatan, akhirnya Ted mendapat paket narkoba yang dijanjikan David. David memperingatkan jika Ted harus membayar 40.000 pound sterling sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ted. Kenny dan Billy tiba di Platinum Lace menemui seorang gembong narkoba bernama Mo untuk menjalankan rencana bisnisnya. Sembari menunggu, Kenny sempat bertanya apakah ayah Billy tahu jika Billy sang petinju kebanggaan ayahnya itu adalah seorang waria. Does your dad know? He'd have a heart attack. Setelah memberikan uang untuk membeli narkoba, ternyata Mo mengkhianati mereka dan anak buah Mo segera menghajar Kenny dan Billy. Keesokan harinya, mayat Kenny yang penuh dengan tusukan ditemukan di kursi wahana roller coaster oleh seorang penjaga taman hiburan. Saat sedang menghitung butir-butir narkoba, Ted menerima kabar dari Jane, ibunya Kenny, mengenai tewasnya Kenny. Ted kemudian menemui Jane yang berada di rumah sakit. Di saat bersamaan, detektif John dan Monroe datang menemui mereka, lalu meminta Ted memastikan jenazah Kenny. Setelah menjelaskan pada Ted bahwa Kenny terlibat aksi perampokan, detektif Jane dan Monroe bertanya pada Ted di mana posisinya saat aksi perampokan terjadi. Ted pun terpaksa berbohong jika saat itu dia sedang berada di rumah. We will need to speak to you again. You know, he thought the world of you. Ketika berada di rumah Kenny untuk mengenang sahabatnya itu, Ted dikejutkan kedatangan teman Kenny bernama Joey. You doing here, you little parasite? We were like brothers. I come to pay my respects. We were in school together. Yeah. Ted yang curiga dengan kedatangan Joey lalu berusaha mengorek informasi dari Joey mengenai siapa yang telah membunuh Kenny. Tapi ternyata Joey pun sama sekali tak mengetahuinya, sebab dia sudah tak lagi terlibat dengan para mafia. You fed me to the dogs. Look at my face. I'm at the game, ain't I? Ted kemudian minta Joey untuk membantunya mencari dalang di balik terbunuhnya Kenny. Malamnya Ted menemui Sam di depan klub malam dan menanyakan tentang tewasnya Kenny. You tell me. Mate, I told you. Kenny's dead. What's happened? Namun Sam pun terlihat sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Ted dan Sam kemudian menemui Johnny, ayahnya Kenny yang berada dalam penjara. Talk to me, Sam. What happened? I trusted my little boy to you, Sam. I promise you. Trust me, John, we're on it. I'll get to you in a minute. Carry on, Sam. Johnny kecewa pada Sam karena telah gagal menjaga Kenny. Dia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada anaknya. Sam berkata bahwa Billy the Kid sepertinya ada kaitannya dalam pembunuhan tersebut. Look at me. I'm holding you responsible for this, Pat. John, do you understand me? We're going to make this right. Hey, you let him off lightly, Bob. That'll be us. Wait, is there something fucking funny? Who the fuck is this? Sorry, Johnny, he didn't know. Who the fuck is this?
Ted yang mulai menyelidiki kematian Kenny mencari Billy dan bertanya pada salah satu pelatih yang ada di sana. Karena tak mendapat respon baik saat bertanya, Ted menghajar pelatih itu hingga akhirnya dia mengatakan di mana Billy berada. Thank you. Di rumah David terlihat bos narkoba itu mensiagakan anak buahnya untuk membunuh seseorang dalam 2 hari ke depan. Orang suruhan David itu menuliskan nomor teleponnya di koran, lalu David memasukkan potongan koran itu ke dalam sakunya. Charlotte juga ternyata memperhatikan percakapan tersebut, dan diam-diam dia juga mencuri uang David yang ada di dalam brankas. Saat David menemuinya, Charlotte berhasil mengambil potongan koran tersebut. Dari informasi yang dia dapat, Ted mendatangi sebuah penampungan rongsok untuk mencari Billy. Di sana dia bertemu dengan Fergus yang sebenarnya juga sama-sama sedang mencari anaknya Billy. Where is he? I don't know you from Adam. Because my mate is lying dead on a slab in a morgue. Just want to know where Billy is. I just want to talk to him. Now we can either do this the easy way or the hard way. My Billy is no concern of yours. Merasa Ted menantangnya, Fergus lalu menyuruh salah satu anak buahnya memberi jawaban. Craig! Tindakan itu membuat Ted gusar dan mulai menghajar satu persatu anak buah Fergus. Perkelahian itu pun terhenti ketika tiba-tiba detektif John dan Monroe datang ke tempat tersebut. Maksud kedatangan mereka juga untuk mencari keberadaan Billy. Fergus mengatakan jika Billy sedang pergi melakukan tugas untuknya. Mendengar pernyataan tersebut, detektif Jonas lalu memberikan kartu nama agar sekembalinya Billy bisa menghubunginya. Detektif Jonas dan Monroe lalu membawa Ted ke kantor untuk menginterogasi Ted perihal aksi perampokan yang mereka lakukan. Ted masih berusaha berbohong meski kedua detektif itu yakin jika dia terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Mereka mengira Ted membunuh Kenny karena berselisih mengenai uang hasil rampokan. Ted menyangkal semua tuduhan dan bersikukuh saat itu dia sedang berada di rumah. Karena minimnya bukti, Ted pun akhirnya tak bisa ditahan. Along with this. What's that? You ain't got nothing on me. I wasn't there. I was home. Look, it's only a matter of time before your prints turn up all over it. Dijemput oleh Joey, Ted menuju ke sebuah bar bernama Freedom. Di saat bersamaan, David menghubunginya untuk menanyakan hasil penjualan narkoba. Ted mengatakan jika David tak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Namun sebaliknya, David mengancam bahwa Ted lah yang perlu merasa khawatir. Ted masuk ke dalam bar dan bertemu dengan seseorang bernama Stevie untuk menanyakan keberadaan Billy dengan alasan sesuatu yang buruk telah terjadi pada ayahnya Billy. Dari Stevie, Ted mendapat informasi jika kemungkinan Billy berada di sebuah tempat bernama Margot's Bar. Di tempat lain, Charlotte menemui orang suruhan David yang akan ditugaskan untuk menghabisi Ted. Charlotte rupanya mendahului perintah David untuk menyerahkan foto Ted pada orang tersebut. Setelah menemui orang itu, Charlotte kemudian menaiki taksi dan pergi menuju bandara. Saat akan masuk ke Margot's Bar mencari Billy, di seberang jalan Ted melihat Joey dan mengikutinya hingga masuk ke klub tempat Kenny dan Billy dihajar oleh bandar narkoba. Sementara itu, sopir taksi yang membawa Charlotte ternyata adalah utusan yang ditugaskan untuk menghabisinya. Di dalam klub, Ted dipergoki anak buah Mo dan tak lama kemudian Mo pun keluar dari kantornya. Ted yang tak ingin gegabah memilih keluar dari klub tersebut dengan pura-pura tersesat. Di luar klub, dia menerima telepon misterius yang menyuruh pergi ke sebuah tempat bernama Millennium Mill jika dia ingin tahu apa yang terjadi pada Kenny. Sopir taksi yang membawa Charlotte meninggalkan wanita itu terkunci di dalam mobil lalu memasang peledak. Charlotte yang terbangun dan menyadari dirinya dalam bahaya berteriak sekuat-kuatnya untuk meminta tolong. What are you doing? Tak lama kemudian Ted ternyata tiba di sana. Saat akan mendekat, mobil itu meledak dan menewaskan Charlotte yang ada di dalam. Menyadari ini adalah jebakan, Ted segera masuk ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut.
Ted menemui Joey di rumahnya untuk memastikan kenapa dia masuk ke klub Platinum Les tadi. Joey mengaku hanya ingin menikmati tarian erotis dalam klub tersebut karena istrinya baru melahirkan. You told me you had a viewing. And by the way, I saw you walk into Platinum Lace, you slippery cunt. Or you playing it? I mean, look now. You murder at home with her since we had that kid. I went out the back for a dance. What's the problem? Good boy. Steffi datang menemui Billy di Margot's bar dan menanyakan kondisi ayahnya sebab ada seseorang yang datang ke bar mengatakan telah terjadi sesuatu pada ayahnya Billy. Mengetahui jika Steffi telah memberitahu posisinya, Billy berencana meninggalkan tempat tersebut. Margot, pemilik tempat itu yang juga adalah tantenya Billy, menyarankan untuk menemui ayahnya. Billy menolak karena takut ayahnya pasti akan marah setelah tahu dia ingin membeli banyak narkoba yang membuat temannya terbunuh, apalagi jika tahu dia adalah seorang banci. Margot memberi pengertian bahwa apapun yang terjadi, ayah Billy pasti akan mengerti. Margot menyarankan sebaiknya Billy tetap di sana untuk sementara waktu. Sam menyiapkan berbagai senjata yang akan digunakan Ted untuk membalas dendam pada orang yang telah membunuh Kenny. Now these are good. Sebelum pergi, Ted berjanji pada Sam bahwa semuanya akan segera berakhir. Ted yang masih kesal atas mobilnya menemui Fergus dan mengatakan bahwa dia akan menemukan Billy. Ted lalu melemparkan granat ke arah Fergus dan anak buahnya. Tapi ternyata granat itu tak meledak. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Fergus untuk mengambil senapan dan menembaki Ted yang kabur dengan mobilnya. A blanks. Just let that prick. Setelah Ted pergi, barulah granat tadi meledak dan menghancurkan trailer beserta seorang anak buah Fergus yang berada di dalam. Anak buah mau menemui Steffi dan menghajarnya untuk mengetahui keberadaan Billy. Namun saat memeriksa tempat yang diberitahu Steffi, ternyata mereka telah ditipu. Ted membawa Steffi dan berhasil menemukan Billy di tempatnya Margot, lalu minta Billy menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Kenny. Billy mulai menceritakan saat dimana Kenny terbunuh ketika dia menemui Mo di Platinum Les. Usai menghajar Billy dan Kenny, anak buah Mo mengikat Billy di kursi sementara Kenny tergantung dengan kedua tangan terikat. Tak lama kemudian datang seseorang yang dikenali Kenny. Kenny begitu marah saat melihat orang misterius tersebut. Fuck you! Fuck you, you fucking cunt! Ketika mereka menghabisi Kenny, Billy dapat melepas ikatan dan berhasil melarikan diri. You were gonna get me in that club. Hello, sis. Billy selanjutnya masuk ke dalam Platinum Les dan membantu Ted masuk melalui pintu belakang. Ted melumpuhkan satu anak buah Mo. Dan mencuri setumpuk uang serta narkoba yang sedang dihitung pria yang dihabisinya tadi. Di saat yang sama, David menghubungi Ted untuk memperingatkan bahwa waktunya habis. Setelah mengemasi uang dan narkoba, Ted kembali ke pintu masuk lalu menyimpan tas yang dibawanya di sana. Saat akan kembali masuk, tiba-tiba salah satu anak buah Mo menodongnya dengan senjata. Pria botak itu mengatakan dia dan rekannya menikmati saat membunuh Kenny. Me and Aziz enjoyed killing your friend. Talk to that, you cunt. Ted yang tak banyak bacot mengeluarkan pisau dan langsung menghujam pria botak tersebut. Singkat cerita, Ted pun berhasil menemukan Mo yang telah menunggu dengan santai di ruang kantornya. Saat akan menghabisi Mo, seseorang menodongnya dari belakang. Ted dikejutkan oleh kehadiran Terry, sahabat lama yang dikira telah mati sekaligus juga orang yang telah menghabisi Kenny. They were my pills. You div. Because you and Charlotte are a pair of dirty rotten rats. You're spent. Di sini diketahui ternyata Ted dan Charlotte dulu pernah bekerja sama untuk mencuri narkoba Terry yang ternyata adalah narkoba milik Mo. Kejutan tak sampai di sana, karena ternyata orang yang sedang menodongnya dari belakang adalah Joey yang memiliki dendam atas perlakuan Ted yang pernah merusak wajahnya. Tak lama kemudian seorang anak buah Mo masuk ke ruangan membawa Billy dan kemudian Terry pun pergi meninggalkan mereka. Mo, I'll see you in RB5. Saat mau menyuruh anak buahnya menghabisi Ted dan Billy, tiba-tiba Fergus dan seorang anak buahnya pun tiba. Fergus mengancam akan menembak jika mereka tak melepaskan Billy. Di tengah situasi chaos tersebut, Joey melepas tembakan yang mengenai Fergus. Dan seketika terjadilah aksi saling menembak.
Melihat luka tembak yang parah, Billy berusaha menyelamatkan ayahnya. Sedangkan Ted masih terus berduel dengan anak buahnya Mo. Mo yang sekarat minta Joey menyelamatkannya, namun dia tak peduli dan berniat segera meninggalkan ruangan tersebut. Mo sempat menembak Joey, namun tembakan itu hanya mengenai kakinya. Ted yang baru saja berhasil mengalahkan lawannya, tiba-tiba mendapat ancaman dari anak buah Mo lainnya. Beruntung Billy membantunya dengan menembak penjahat tersebut. Joey berhasil kabur menggunakan sebuah bis tepat sesaat Ted akan berhasil menangkapnya. Kembali ke klub, Billy yang gagal menyelamatkan ayahnya sempat mendengar kata-kata terakhir dari sang ayah. Sang ayah mengungkapkan rasa bangganya pada Billy meski dia telah tahu jika Billy menjadi seorang waria. Billy meninggalkan jasad ayahnya dengan membawa uang milik Ted yang ada di dalam tas tak jauh dari jasad ayahnya. Kemungkinan uang tersebut akan dia bagi bersama Ted. Saat akan kembali ke rumah, Ted melihat detektif Jones dan Monroe bersama pasukan polisi sedang menggeledah rumahnya. Ted segera pergi dan bertemu dengan Sam yang memberinya sejumlah uang dan paspor. Ted berpamitan pada Sam dan mengatakan jika masih ada sedikit urusan yang harus dia selesaikan. Keesokan harinya, polisi menemukan sebuah mobil dengan mayat Joey berada dalam bagasi mobil tersebut. Di akhir film, Terry bertemu David yang menjadi pemasok narkoba untuknya. Bersama seorang rekan bernama Greener, Terry kemudian menemui Mo di Ibiza. Terry memperkenalkan Greener yang akan menjadi partner barunya pada Mo. Tak jauh dari sana, ternyata diam-diam Ted juga telah berada di sana, memperhatikan dan bersiap untuk aksi selanjutnya. Dan film pun selesai. Demikianlah tadi sebuah film berjudul Rise of the Foot Soldier Vengeance. Film yang rilis 25 Desember 2023 ini merupakan cerita ke-6 dari sequel rangkaian film aksi Rise of the Foot Soldier yang populer di negara asalnya Inggris. Semoga cerita tadi dapat menjadi hiburan teman-teman semua. Bagi yang suka silahkan like videonya. Yang penasaran film apa lagi yang bakal saya ceritain, boleh banget buat disubrek aja. Akhir kata saya pamit undur diri, semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.